Salam, selamat pagi, bertemu kembali di mimbar Gemar Online. Pagi ini Kamis 28 Agustus 2025 bersama GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini saya terberkati di dalam Matius pasalnya yang ke 19 ayatnya ke 16. Demikian bunyi, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku? Sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bacaan Alkitab pada pagi ini mengisahkan tentang perintah Tuhan. Memang kadang kita sulit ya mengikuti perintah-perintah Tuhan ya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Cuma semuanya itu kita lakukan dengan semuanya, kita harus belajar. Matius ini menceritakan tentang seorang pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus tentang cara memperoleh hidup kekal. Lalu Yesus mengarahkannya untuk mentaati perintah Allah, menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin. Kemudian mengikuti Yesus, namun pemuda itu pergi dengan sedih karena cintanya akan hartanya. Yesus kemudian menegaskan bahwa orang kaya itu sulit masuk ke kerajaan surga. Perumpamaan untuk unta untuk melewati lubang jarum, dan menekankan bahwa hal itu mungkin bagi Allah, bukan bagi manusia. Memang ya, terkadang kita sulit untuk menerapkan hal tentang perintah-perintah ini ya. Ayat ini menekankan bahwa ketertarikan pada harta dapat menghalangi seseorang untuk mengikat Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Keselamatan meskipun sulit, keselamatan bukanlah karena perbuatan baik. Keselamatan bukanlah perbuatan yang tulus, melainkan karena anugerah dan kuasa Allah yang mungkin melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Untuk menjadi sempurna dan mengikut Kristus, seseorang harus bersedia melepas peletakan atau keterikatan pada hal-hal yang duniawi, terutama harta. Ini mengisahkan tentang kehidupan kita. Kadang kita
sulit kita untuk melepaskan setiap kedagingan kita. Semuanya itu mari kita coba kita belajar tentang apa yang Tuhan perintahkan. Semuanya dijalani dengan baik, dengan sukarela. Juga kadang-kadang kita harus belajar menjaga kekudusan. Kekudusan merupakan perintah dari Tuhan agar kita selalu hidup kudus, tidak bercela. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kadang kala kita sulit untuk menjalaninya. Tapi kita semuanya itu kita harus tetap belajar, kita harus hidup kudus, mentaati perintahnya, mentaati perintah-perintah Tuhan. Ayat ini menggambarkan kita harus hormat kepada orang tua, selalu menghormati apa yang dikatakan kepada orang tua kita. Terlebih kepada Tuhan, kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan, meninggalkan kedagingan kita. Kita selalu harus diajarkan, kita harus selalu sabar, ya, menjaga setiap perkataan kita agar kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Semuanya itu kita lakukan harus dengan kesabaran, ketaatan itu. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini, agar kita selalu hidup kudus seperti firman Tuhan minggu kemarin. Memang sulit, kita harus hidup kudus, tapi tetap kita jalani, kita harus belajar. Seringkali kalau kita pikirkan sendiri, berapa kali kita berbuat dosa, berapa kali kita harus berbuat baik, kadang tidak seimbang. Tapi percaya Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat agar kita selalu hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini. Biarlah Gemar pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum saya akhiri Gemar pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Gemar pagi ini menggambarkan agar kami selalu hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami selalu bekerja sama dengan rekan-rekan kami, agar kami selalu saling mengampuni. Ajarkan kami selalu terus melangkah di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas pagi ini ya Tuhan hingga malam. Sertai kami, pimpin kami ya Tuhan. Biar kami layak hidup di hadapan ya Tuhan. Terima kasih, pimpin kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap pelanggaran kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.